Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa memohon supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri judul Doa yang Mendatangkan Berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang masa-masa menantikan peringatan hari Pentakosta yang akan jatuh pada hari Minggu yang akan datang. Maka saya akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan doa di sepanjang minggu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah persekutuan atau komunikasi dengan Allah. Doa merupakan kekuatan rohani yang harus dilakukan dalam sebuah disiplin rohani. Oleh karena itu kita perlu memahami bagaimana kita berdoa dan apa berkat yang kita dapatkan melalui doa. Melalui pembacaan kita, maka yang pertama, doa harus dilakukan di dalam ketaatan. Doa dalam ketaatan. Dasar dari doa adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Sewaktu Tuhan Yesus masih tinggal bersama-sama dengan para murid, Dia memberikan perintah agar mereka tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji tentang kedatangan Roh Kudus. Dalam ayat 12 yang tadi kita baca, para murid menaati perintah itu dengan tetap tinggal di Yerusalem, walaupun mereka itu sebenarnya berasal dari Galilea. Para murid memilih untuk taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, dan ketaatan mereka disertai dengan sukacita. Artinya mereka melakukan dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati. Maka taat di sini berarti melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berdoa dalam ketekunan dengan sehati. Di dalam ayat 14 kita lihat di sana, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka berdoa dengan tekun. Bertekun artinya bahwa mereka sungguh-sungguh. Dan bukan hanya sungguh-sungguh, tapi berkesinambungan atau terus-menerus. Itu berarti bertekun. Lalu dikatakan bahwa mereka berdoa dengan sehati. Sehati artinya memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan satu tujuan, yaitu supaya nama Tuhan dimuliakan. Sehati berarti tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan bersama. Mereka memiliki kerinduan yang sama, dan mereka sama-sama mau memuliakan Tuhan. Nah, saudara, ketika mereka sungguh-sungguh berdoa dalam ketaatan, sungguh-sungguh berdoa dengan ketekunan, berdoa dengan kesehatian, maka apa yang merupakan janji Allah itu tergenapi dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan berkat. Yang pertama, penggenapan janji Allah bahwa mereka akan memperoleh Roh Kudus. Dan itu digenapi dalam Kisah pasal 2. Pada saat Pentakosta pencurahan Roh Kudus, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mendapatkan kuasa dari Roh Kudus. Tapi yang kedua, bahwa mereka ketika mereka sungguh-sungguh di dalam ketekunan berdoa bersama-sama,
mereka hidup di dalam kecukupan. Kalau kita lihat dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47 tentang cara hidup jemaat mula-mula, bahwa mereka semua saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada satupun jemaat yang berkekurangan karena mereka mau saling berbagi. Tapi berkat yang ketiga, bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari Tuhan dari segala ancaman, dari segala bahaya. Petrus dan Yohanes sebagai contoh dalam Kisah 4, ketika mereka memberitakan Injil, lalu mereka ditangkap, disidangkan, tetapi mereka kemudian mendapatkan kelepasan. Tentu itu karena perlindungan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tidak pernah mundur, mereka tetap semangat di dalam pemberitaan firman. Sebagai kesimpulan bagi kita, bahwa hidup di dalam ketaatan kepada firman itu memang dimulai dari iman kepada Yesus Kristus. Memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh, penerimaan yang sungguh akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah ketekunan. Ketekunan di dalam berdoa. Bahwa mereka tidak hanya di awal-awal berdoa, tetapi tetap mereka bersemangat di dalam melakukan doa bersama-sama dengan para perempuan, dikatakan di sini termasuk Ibu Yesus dan murid-murid yang lain. Nah saudara, jikalau kita ingin mendapatkan janji Tuhan, kita mau mendapatkan apa yang menjadi berkat-berkat yang Tuhan sediakan, maka kita harus memiliki ketaatan akan firman. Memiliki kesungguhan di dalam kita membangun relasi, di dalam doa dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kesehatian satu dengan yang lain, supaya kita semua dapat mengalami berkat Tuhan dan kita semua akan mengalami kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki ketaatan akan firman, dan kami memiliki kesungguhan di dalam membangun relasi kami dengan Tuhan melalui kehidupan doa yang tekun, tapi juga dengan kesehatian. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita, kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.